biar efektif waktunya, dilanjutkan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini saya susun sebagai CGP angkatan 10 dari PK Negeri Pembina Sunda. Maaf mundur ya. Konsep inti dari budaya positif ada 8, dari mulai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, hingga segitiga restitusi, semuanya saling terkait ya ibu-ibu, satu sama lain. Nah, kita lanjut mengenai pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang sudah kita ulas. Paradigma di kurikulum Merdeka itu bahwa pembelajaran disusun dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai juga dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang di kurikulum Merdeka kita jalani saat ini. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kemudian disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dari peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Jadi ini tidak ada penghargaan, ancaman, atau hukuman. Imbalan ya, imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi yang ditumbuhkan kesadaran diri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita mengembangkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku kepada mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang menyeluruh, yang diakui oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Universal. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, sehingga ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Salah satunya nilai kebajikan yang sudah diakui bersama yaitu profil pelajar Pancasila. Karakternya ini 6 ya. Kemudian IBO Primary Years Program ini dari luar negeri ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ini life skill. Ini semua nilai-nilai kebajikan yang disusun oleh lembaga. Kita juga bisa menyusun di kelas kita, di sekolah kita nilai kebajikan. Kemudian berdasarkan teori kontrol, kebutuhan dasar manusia itu mendasari seseorang untuk berperilaku. Jadi sesuatu kebutuhan dasar ya, artinya yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik dilakukan dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi ibu-ibu. Kalau tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan ini yang biasanya memunculkan perilaku negatif. Bertahan hidup seperti Revano nabuhan drum dengan sangat kencang. Mengapa sayang alasannya? Ternyata alasannya itu apa? Pengen cepet-cepet selesai. Itu untuk bertahan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini
motivasi intrinsik. Nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, itu dari luar. Ketika ada hukuman, untuk menghindarinya anak-anak baik, takut dihukum. Tapi ketika tidak ada penghukumnya, anak-anak tidak baik gitu. Jadi ini tidak akan bertahan lama, hanya sebentar. Kemudian imbalan juga begitu, penghargaan dari orang lain begitu. Ketika ada imbalan baik melakukan sesuatu, kalau nggak ada imbalan diam gitu. Itu tidak baik. Yang harus dilakukan yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menjadikan anak-anak orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi kita harus menumbuhkan nilai kebajikan dari dalam diri anak. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid itu ilusi, tidak ada. Kontrol itu dari dalam diri anak. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif seperti penghargaan itu efektif, ternyata itu hanya berlangsung sementara. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, misalnya gitu ya, ibu sedih, kenapa? Apa masih bicara kasar gitu kan? Itu kan jadi membuat anak rasa bersalah. Itu juga tidak akan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Tidak ada, justru yang ada itu kita berkehendak atas diri kita sendiri. Dan itu yang memerdekakan murid itu, jadi menumbuhkan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dari stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Jadi kita harus beralih, kalau dulu ada teori stimulus responnya ketika kuliah, harus beralih, tidak lagi ada stimulus maka kita respon, enggak. Justru dari dalam diri ini realitas kebutuhan kita sama, bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda gitu. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita, tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata perilaku itu memiliki tujuan. Belum tentu sepenuhnya salah, karena mereka punya alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya diri saya, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengendalikan atau mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah ini salah. Harusnya semuanya menang. Nah, adapun ini 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, atau guru sebagai teman, dan kemudian sebagai pemantau, ataupun ada yang terakhir sebagai manajer. Apa itu posisi sebagai penghukum? Nah, ini ada 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke, ini salah satu contohnya supaya lebih real. Yang bicara kasar, nanti mulutnya dikasih cabai. Ayo sini, mana yang bicara kasar? Itu dengan nada seperti itu membuat anak-anak ya seperti itu ya. Kemudian ini membuat rasa bersalah. Ibu sedih, kenapa sih bicaranya kasar terus? Ibu mau tahu lagi harus bagaimana agar kamu tidak bicara kasar. Seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian ini contoh teman. Ups, kasar lagi,
begitu baik. Jadi dari diri anak sendiri, bukan dari kita. Nih, posisi apakah aku? Tring, jawab Bu. Ibu kecewa, kelasnya berantakan terus. Oke. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, cerdas. Oke, ayo dong rapikan kelasnya demi ibu. Oke, ingat kesepakatan kelas kita. Selesai bermain harus dirapikan mainannya. Pemantau. Oke. Kenapa berantakan? Jangan istirahat sebelum dibereskan. Cerdas. Ya. Kemudian, nah ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Kenapa ya? Kalau ada aturan mesti dilanggar. Ya, kelas beberapa aturan kelas yang diwakilkan dan beberapa peraturan kelas yang dikasih. iya, baik. Kita lanjut ya. Terima kasih. Kemudian, nah, pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. 2. Berupa pernyataan yang universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang positif jangan memukul. Nah, itu kan negatif, ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dilibatkan. Tadi saya sudah membuat keyakinan kelas ibu, dan ini hasil diskusi dengan anak-anak ya. Dari sana yang dibuat itu mah dari ibu guru. Nah, ini mah dibuat dari diskusi dengan anak-anak. Kita harus bagaimana nih agar kelas kita nyaman. Kata anak-anak, ibu harus bersih. Oke, menjaga kebersihan. Ibu harus rapi, ya. Ibu harus tolong menolong, katanya. Ada lagi bekerja sama, padahal ini sama ya, tapi kita catat saja. Kemudian ibu harus mau memberi dan meminta maaf, ya. Oke. Harus memberi, ya, memberi maaf juga, katanya. Iya, sama. Ternyata harus saling menghargai, baik. Nah, ini kemudian karena harus sedikit agar mudah diingat, kemudian kata-katanya juga dicari yang sama, yang mirip, disatukan. Seperti ini, anak-anak tidak naik-naik loker, kemudian tidak lari-larian terlalu kencang. Itu kan berarti menghargai dirinya sendiri. Main gunting hati-hati misalnya, itu menjaga diri, menghargai diri sendiri. Kemudian menghargai orang lain, menghargai teman, menghargai guru. Jadi sedikit menghargai lingkungan. Nah, tadi menjaga kebersihan sama kerapian kan sama, jadi menghargai lingkungan. Dan kemudian ditambahkan harus senang, Bu, harus bahagia. Oke, ceria dan bahagia bersama. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat bersama anak-anak di kelas kuning seperti itu. Kemudian, nah ini harus diingatkan terus ke anak-anak setiap hari ya. Segitiga restitusi. Nah, kemarin sempat dibahas ya, Santi Hapunten ya. Saya juga suka melakukan itu. Dulu pas belum dapat materi ini. Jadi di sini
kok kontak fisiknya itu memang ketidaksengajaan gitu. Pas semuanya laporan, Bu Siti ada apa, Bu Siti ada apa, Alma nangis sama ada apa tuh kan udah merasa gitu kan, belum apa-apa sudah nangis. Nah harus distabilkan emosinya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah takut, salah itu wajar. Nah, di sini fungsinya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, tahapan yang kedua, berdasarkan prinsip setiap perilaku tadi merupakan upaya memenuhi kebutuhan tertentu, kebutuhan dasar tadi. Ya pasti ada alasannya kan ya. Apa alasannya melakukan itu? Terima kasih untuk tidak memilih hal lain yang lebih buruk. Nah, anak-anak bisa saja kan melakukan hal yang lain yang lebih buruk, tapi ini tidak dilakukan. Baik untuk melindungi sesuatu yang dianggap penting. Menurutmu apakah ada hal yang lebih baik yang bisa dilakukan? Nah, ini contoh sedikit lagi ya Ibu, menanyakan keyakinan. Mengacu pada teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi dari dalam diri secara intrinsik. Masih ingat nilai kebajikan yang kita yakini? Apa keyakinan kelas kita? Seperti apa kondisi kelas yang ideal? Sebenarnya kamu itu mau jadi orang yang seperti apa? Ini catatan ya, kata kamu diganti dengan nama panggilan anak menggunakan kata kamu biar bisa diterapkan ke semua anak. Sebenarnya misalnya siapa Pano, Pano lain ya, mau jadi orang seperti apa? Saya nah. Oke, ini praktek segitiga resiko. Halo, Assalamualaikum.
Anda boleh nggak Bu Guru ngobrol dulu sebentar sama kamu? Boleh. Terima kasih ya. Tadi Bu Guru lihat waktu main drum band, kamu mukul-mukul drum yang punya temen sama punya kamu kenceng-kenceng banget. Kenapa? Biar cepet. Oh, biar cepet. Karena seneng mukul kenceng-kenceng. Biar apa? biar apa biar biar cepet makan. Udah lapar Panonya, ya Allah. Menurut Pano, mukul drum band kenceng-kenceng gitu bagus tidak? Tidak. Oh iya, berarti Pano pinter ya, tahu perbuatan itu tidak bagus. Nah, sebagai manusia wajar ya berbuat salah. Terus kedepannya Pano mau seperti apa main drum bandnya? Mukulnya kayak gimana harusnya? Boleh nggak kenceng-kenceng? Enggak, soalnya kalau kenceng-kenceng mengganggu orang ya. Berarti tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai barang juga. Alatnya bisa gimana kalau kenceng-kenceng gitu, lama-lama alatnya gimana? Rusak. Lain kali mainnya hati-hati, oke? Siap? Bisa? Oke, terima kasih Afan. Pano diajak ngobrol Bu Guru begini, gimana perasaan Pano? Seru. Oh gitu, bisa tahu hal yang baik ya. Iya, terus Pano sekarang mau bilang apa ke Bu Siti? Kasih. Iya, sama-sama Pano, makasih juga. Ini penutup, selesai ya. Oke, Aldo asik bermain game interaktif, sementara Ayah berkemas untuk bekerja. Ayo kita bersama bangun budaya positif agar Indonesia emas berjaya di tahun 2045. Selesai ibu-ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ada sesi tanya jawab. Ini ya Bu Siti, tadi ada yang ilusi bahwa orang dewasa itu harus memaksa. Nah, pengalaman ini bagaimana menghadapi anak yang merasa kalau disuruh sholat, disuruh mandi atau disuruh belajar, bilangnya kita itu memaksa, padahal tidak sampai dengan kata-kata kasar, padahal menggunakan kata-kata yang sopan gitu. Seperti ini, teh, ayo sholat dulu. Tapi nggak didengar gitu, iya. Pas dilihat teh, sholat dulu, masih tetap gitu ya. Tapi lama kelamaan teh bilangnya begini, ih ibu mah maksa. Nah, padahal tidak, itu kan bukan suatu paksaan ya. Itu mah suatu kewajiban. Nah, bagaimana cara menghadapi anak seperti itu? Yang kedua, boleh. Terus cara menerapkan segitiga restitusi.
ada di situ ada kewajiban. Nah, ketika sudah anak yakin dari dalam dirinya gitu, nanti kita menanyakannya keyakinan, jadi nggak merasa terpaksa lagi. Kalau asal yakin silahkan sholat, silahkan laksanakan berdasarkan keyakinan sendiri, enggak dari kita gitu, yang kita berusaha munculkan. Tapi memang itu proses panjang dan tidak bisa instan ya, harus terus dari mulai membuat keyakinannya dulu, terus diingatkan terus, kita yakin, sama-sama yakini ini hal yang benar. Termasuk ke dalam hal misalkan belajar ya, Nah, mandi. iya, dibuat dulu dari awal, jangan langsung ke hilirnya, dari hulunya dulu. Memang harus diberikan keyakinan dulu ya. Jadi memang RT terlalu penting ya. Nanti di sini kalau menurut pendapat saya, khususnya hal duniawi dan agama memang agak beda usia gitu ya. Kalau yang lebih ke agama ya wajib kan, kalau kita sesama muslim diperintahkan kan kalau untuk sholat sahur atau mungkin memang cepat gitu ya. Iya. Jadi gitu mungkin bahwa jadi kita bisa menempatkan mana yang memang tapi sebagusnya sih agama juga diyakini seperti itu. Tapi kalau misalkan menggunakan hikmah dipaksa, jadi agama nggak apa-apa. Kalau menurut saya mah gitu. Tapi itu kalau yang lain gitu. Bagusnya mah dengan kesadaran diri kan enak yang dipaksa keras gitu ya. Tapi ya itu memunculkan Menumbuhkan kesadaran bahkan diri. kesadaran, keyakinan itu kuncinya keyakinan. Jadi bulannya ditanya beneran ya. Yang itu adalah kurang hese gitu kan dipaksa. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Oke. Satu lagi boleh tidak, masih mengganjal tentang segitiga restitusi ya. Kan kebetulan yang di desa itu anak-anaknya kan super, jadi diajak ngobrol dewasa juga karena belum nyampe gitu, diajak ngobrol anak-anak juga, fokusnya juga kadang kemana gitu. Jadi kalau penerapan segitiga restitusi itu kalau buat ke anak usia transisi seperti itu, apa yang harus dilakukan sementara kita siapkan keyakinan ya, yang mengerti dan paham ada gitu, yang tidak yang yang mengabaikan juga ada gitu. Terus jadi harus seperti apa menerapkan segitiga restitusi itu gitu. Sementara kadang kan gini ya, kita menerapkan segitiga restitusi ke semua kelas ya, tapi yang fokusnya yang menerapkannya hanya itu saja, dan yang lainnya malah kemana, apakah itu entah itu dari gurunya kurang menyampaikan dengan bahasa yang pas, atau mungkin karena kondisi anak juga fokusnya yang ini gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan sebaiknya dalam menerapkan segitiga restitusi itu kepada anak-anak yang memang fokusnya memang sedikit dan diajak ngobrol juga kadang nggak paham gitu ya, sama kelompok kalian. Makanya buat memang sih itu suka rasanya ayo itu kan jurusan jadi itu seolah-olah ibu guru tuh ibu guru pembuku, ibu guru manajernya tuh sedikit, kadang ketika dikasih manajer lu kabur lu standby ada. Jadi aduh kadang mah dilema mau yang mana gitu. Kalau kita kasih yang ini diabaikan, kalau kita ini juga nanti jatuhnya kita ke penghukum, sementara kan kita dituntut kondusif ya. Memang kalau mereka makan anak gue gitu, pilih yang mana gitu, udah ditawarkan alangkah baiknya seperti apa, hanya beberapa saat. Jadi kan terkesan anak itu manipulatif, takut dihukum gitu. Jadi apa yang harus diterapkan? Iya, pasti ini terjadi di kelompok A ya teh.
keyakinan dulu, dan butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi memang ayo setiap hari diingatkan keyakinan kelas kita, ya, keyakinan kelas kita, nilai-nilai yang kita yakini, dan itu harus muncul dari anak. Dan prosesnya memang lama, gak bisa instan. Oke, nerapkan anak kan di akhir-akhir gitu kan. Karena kita baru tahu materinya lagi selesai. Betul, kalau dari awal insya Allah bisa dikelompokkan. coba dulu sebelum tahun depan. Iya, Abimah awalnya kesepakatan kelas dulu, bukan keyakinan dan bukan nilai kebajikan, aturan. Justru aturan kelas kuning awalnya itu. Makanya Ada diangkat. iya betul. Negaranya kudu nama keyakinan negara. Tapi kalau tadi boleh tambahan sedikit, itu Bu Santi ya termasuk dari jawabannya itu. Mungkin kalau menurut saya ya kondisikan dari banyaknya anak dan dari pemahaman guru itu sendiri yang saya rasakan. Kalau saya sendiri kurang paham ya kalimat yang saya sampaikan, apakah ini menghukum atau apa, berarti memang kita sebagai guru harus merefleksi lagi kalimat apa yang pas, dan mungkin latihan lagi mana kalimat yang pas anak gitu. Karena kita justru saya itu menghukumkan. Iya, tapi lain kali ingin diperpanjang lagi di tempat JP. Jadi latihan lagi ya. Ya, ada yang seringnya yang jelek. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Iya. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Masih ingat aturan kesepakatan kelas kuning? Ada berapa yang dulu? 3. Coba apa saja? Atau yang lain? Yang belum jaga Oke, jaga diri sendiri juga. Oke, nah itu yang bersama Oke, minta maaf sama temen, jaga kebersihan. Pinter jaga kebersihan. Nah, itu kan yang dulu ya. Coba lihat ke sini, Nana, Rara. Kita mau ubah keyakinan kelasnya kan. Kalau dulu mah aturan, boleh disimpan mainannya sayang. Oke. Kalau dulu mah aturan. Revano, Pak Dika dulu. Kita ganti aturannya menjadi apa ini tadi huruf apa? Terus ini apa sayang? Masya Allah, pinter sekali. Kita ganti menjadi keyakinan. Ini apa? Keyakinan kelas kita kelas apa? Kelas kuning atau B berapa? Nah, ini khusus untuk kelas kita. Nah, karena diubah menjadi keyakinan, mesti ditanya ya. Keyakinan itu nilai-nilai kebaikan yang anak-anak harus jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang baik-baik itu apa saja? Satu orang. Oh, bermaafan. Oke, satu kata Arfan, maafan dengan teman ya. Nah, maafan. Terus apa lagi? Satu. Oh, berbagi. Kata Revano, berbagi. Yang baik itu berbagi. Terus apa lagi? Pinter. Satu-satu boleh jaga
Itu termasuk sama dengan jaga kebersihan ya, ya? Pinter. Ada lagi yang lain? Apa? Oke, betul. Main Berbagi. betul. Udah, coba ada yang lain nggak? Coba dipikir lagi. Ada lagi? Pinter, menjaga kelas boleh. Jaga kebersihan boleh ya? Menjaga kelas. Apa saya? Oh iya betul, membereskan. Pinter ya panas, sebentar satu-satu ya. Jaga kelas. Terus membereskan, 8 membereskan. Oke. Itu gambarnya Siap. Masih ada lagi nggak sayang? tak ada lagi. Oh, nggak pilih-pilih teman. Sama tidak dengan Main, Mas. menjaga teman? Pilih Oke, jangan masih pilih dua dua. ya. Pinter. Main Masih ada, masih ada. main HP aja jangan main. Jangan main HP, pinter Evano. Itu termasuk dengan jaga diri. Kan menjaga diri, tidak main HP. Pinter. Jangan main PS. Aku pernah main PS. Lama-lama. Main 15 menit. Nah itu boleh main tapi sebentar saja. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada kita mulai lagi ke belajar ya. Ada lagi? Ya sini Sakila. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Bu Guru hapus ya. Bapak, udah dulu.
semuanya? Pinter. Selamat pagi, Ah. Iya. Bu Guru mau panggil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar semangat, Bu Guru mau panggil deh semuanya. Kelas kuning. Yellow, yellow, yes. Oke, sekali lagi kelas kuning. Yellow, yellow, yes. Sip. Masih ingat kemarin Bu Siti ngajak ngobrol apa? Apa coba ini? Pinter, restu keyakinan kelas kuning. Nah, kita biar kelasnya aman, nyaman, menyenangkan harus punya keyakinan. Nah, kan kita sudah diskusi. Terus dari banyak jadi 6, terus sekarang jadi berapa? Jadi 4. Apa saja, siapa yang ingat? Cung, yang ingat. Apa? Menghargai diri sendiri. Menghargai teman. Membereskan atau iya, betul, ceria dan bahagia bersama. Nah, gimana perasaannya anak-anak diajak ngobrol seperti itu sama Bu Siti? Bingung? Nah, tapi nanti juga lama-lama mengerti ya. Nah, di sini Bu Siti punya sticky note. Ya, anak-anak sudah pegang krayon? Sudah. Bu Guru bagi satu-satu ya. Kalau belum pegang bisa pinjam teman. Silakan. Tenang ya, dibagi satu-satu. Sebentar, sabar. Gantian. Sabar. Kan harus menghargai orang lain, menghargai ibu guru juga. Sabar ya. Tangan kanan soleh, pinter. Ya. Nah, ini kenapa dinamakan sticky note? Karena belakangnya lengket, nanti anak-anak tempel di sini. Ada yang lengket ujungnya sayang, sok nanti pegang. Kenapa anak-anak dibagi sticky note? Bu Guru mau anak-anak yang setuju. Sekali lagi deh diulang. Kelas kuning. Yellow, yellow, yes. Kenapa dibagi ini? Nah, jawabannya Bu Siti ingin persetujuan dari anak-anak. Setuju enggak keyakinan kelas kita seperti ini? Kalau setuju, silahkan tulis nama. Bu Siti juga harus setuju sama kita semua. Kan yang jadi kelas kuning anak-anak dan ibu-ibu. Jadi misalnya begini, nama sendiri saya Bu Siti. Nah, Bu Siti mah setuju dengan keyakinan ini. Lalu Bu Siti membuat wajah tersenyum karena Bu Siti setuju. Oke, bisa? Kalau sudah setuju, ditempel di sini Bu Siti setuju. Yes. Nah, anak-anak pikirkan dulu setuju atau tidak. Kalau kurang setuju, pinter. Kalau kurang setuju wajahnya bisa begini. Nah, kalau anak-anak nggak suka adanya keyakinan kelas, nah boleh begini. Ih, cemberut ya? Bagus apa jelek? Jelek. Yang bagus yang bagaimana? Senyumnya nih. Tapi boleh bebas bagaimana anak-anak. Silahkan anak-anak buat wajah senyum atau wajah datar atau wajah cemberut. Bebas. Kasih nama saya kan biar ketahuan itu gambar siapa, wajah siapa. Oke? Iya, silakan. Ada yuk. Ini aku udah mau bikin apa? Siapa? Ibu, yang sudah. Oke, yang sudah harus tertib, kan harus menghargai orang lain. Oke. Udah. Iya, sini baris. Ada apa kan tadi duluan? Baris jadi panjang terus, sambung. Orai. Antri. Yana.
sesuai posisi ya, nggak nyerobot-nyerobot. Ya di bawah, sampahnya dibuang. Stop. Ya. Silakan dapat. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Faiz. Sayang masih luas, bisa di bawah. Kalau enggak ini dibantu sama Bu Siti. Sabar ya, yang lain sabar. Ya. Apa kebalik ya sticky note-nya? Tunggu. Aus. Aduh. Ya, tempel lagi. Aduh, ya. Aku. Itu yang jatuh punya siapa tolongin? Yang baik. Oke. Yang sudah boleh ke sana saya mundur masuk ke kelas dulu. Ya. Oke, Pak. Masuk ke kelas yang sudah ya. Boleh di sebelah sini. Boleh pakai ini. Silakan di kelas. Nanti kita lihat hasilnya di kelas ya. Ari nanti ya nggak apa-apa, terbalik juga. Stop. Mau di situ boleh. Iya, terima kasih. Sini kosong A. Ya boleh. Terima kasih ya. Iya. Sakila, boleh ke kelas ya? Boleh, mau di mana? Nempel nggak? Terima kasih. Yuk kita ke kelas. Hasilnya di situ. Itu di bawahnya Ini ada di sana. Nana, boleh nanya-nanya? Ya. Nanya wajahnya yang mana? Oke, tersenyum ya. Nana suka dengan adanya keyakinan kelas? Suka. Kita jadi apa coba kalau ada keyakinan kelas? Berubah jadi lebih baik. Oke, alhamdulillah ya. Senyum Nana ya. Terima kasih Nana. Boleh Nana kembali ke kelas. Kasih ya. Ayo sekarang Sakila. Sakila sebelah sana. Ya. Sakila. Di mana gambarnya ini yang punya Sakila sebelah mana ya? Oh, di situ. Ini wajahnya cantik sekali, pipinya merah. Ini senyum sayang. Sakila senang ada keyakinan kelas. Senang. Kenapa senang? Jadi gimana kelasnya? Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Boleh ke kelas. Ya, jawab ya. Oke, Caca. Bu Guru boleh nanya? Oke. Gambar Caca yang mana sayang? Wah, bagus sekali. Gambar senyum ya? Oke. Caca tadi kan diajak ngobrol keyakinan kelas ini. Caca senang nggak ada keyakinan kelas? Senang. Kenapa bisa senang? Oh, karena belajar sama Bu Siti. Alhamdulillah. Terima kasih Caca. Boleh ke kelas. Halo, Bu Guru mau nanya-nanya boleh? Wajah Revano di sebelah mana ya? Oh, yang ini. Iya, Revano. Wajahnya bagus ini. Karena diajak ngobrol keyakinan kelas ini, itu senang atau gimana? Senang. Kenapa sih bisa senang? Kenapa? Ada menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai lingkungan, ceria dan bahagia, itu kenapa? Jadi kelasnya bagaimana? Belajar di kelas kuning senang nggak? Senang. Oke, terima kasih Fano. Boleh ke kelas. Nah, sekarang baik. Hasan, jadi mau nanya-nanya boleh? Oke. Gambar Arfan yang mana sayang? Oh iya, bagus. Arfan itu wajahnya senyum. Oke, senyum. Tadi diajak ngobrol tentang keyakinan kelas ini. Itu perasaan Arfan bagaimana? Bahagia, alhamdulillah. Kenapa ya bisa bahagia?
bagaimana? Bagus. Sama teman-temannya baik ya sama Arfan? Baik, karena ada keyakinan kelas ya. Alhamdulillah, boleh Arfan ke kelas. Oke Faid, sekarang Bu Guru mau tahu mana gambar Faid ya? Oh, sebelah sini. Ini wajah senyum. Oke. Faid diajak ngobrol keyakinan kelas sama Bu Siti, gimana perasaannya? Senang. Oke. Kenapa sih bisa senang? Nggak tahu. Tapi Faid belajar di kelas kuning gimana? Bahagia. Teman-temannya gimana? Baik, semuanya baik. Ada nggak yang galak di kelas kuning? Nggak ada. Alhamdulillah. Terima kasih.